Absen pertama selalu dipanggil sama guru di urutan pertama, dan sebenarnya ini trauma teman-teman. Kenapa dipanggil paling awal gitu loh? Padahal ya, nama Adam itu adalah pemberian dari orang tuaku. Waktu aku baru lahir, aku belum tentu setuju kan pakai nama itu. Apalagi aku anak terakhir. Kok bisa-bisanya dikasih nama Adam? Apakah mungkin aku anak pertama yang diangkat keluargaku? Atau anak haram pertama dari keluargaku? Soalnya anak sebelum aku namanya Muhammad gitu loh. Kan itu berarti nama anak ketiga itu udah direncanakan sebagai anak penutupan. Atau jangan-jangan nama Adam untuk anak terakhir ini adalah nama anak pertama yang tidak diharapkan. Ya teman-teman, sebetulnya aku punya banyak kemauan, tapi di saat yang sama juga punya fobia atau ketakutan. Fobiaku adalah usaha dan doa, alias malas. Selayaknya pemalas, aku malas mengaku malas. Jadi sekarang kan aku udah ngaku. Orang pemalas nggak ngaku aja udah nggak tahu diri, apalagi ngaku kan? Karena aku pemalas, aku nggak bisa apa-apa teman-teman. Jadi waktu aku sekolah, aku pernah patah hati, terus ngelakuin percobaan gantung diri. Kusangkutkan, gagal. Ku coba lagi, ikat, gagal. Berulang kali terus kayak gitu. Sebegitu gak bisa apa-apanya aku ini. Karena aku tahu permasalahanku adalah tali temali. Aku berambisi untuk belajar tali temali. Karena aku waktu itu pada saat SMA, jadi setahuku yang paling identik dengan tali adalah pramuka. Semenjak itu aku berpramuka teman-teman. Yang aku telah sadari adalah ketika aku baru gabung, baru aku tahu kalau materi tali temali cuma ada di pramuka SD sama SMP. Di SMA diajarin cara bertahan hidup, pembentukan karakter dan sosialisasi. Hasilnya ya gini, hidup gitu. Terus juga aku kepikiran bunuh diri itu bukan karena ingin bereksperimen teman-teman, tapi beneran ada momen yang ngebuat aku ngerasa gak diterima dimanapun. Jadi waktu itu aku putus gara-gara aku ketahuan selingkuh. Dan di hari yang sama diputusin, dan kemudian mantanku itu ngerayain anniversary ke-3 bulannya. Sialnya, calon selingkuhanku itu adalah teman sekelas dari mantanku. Jadi dia dihasut untuk sama-sama ninggalin aku. Udahlah, kau fokus aja sama pacarmu itu. Kau kan ngapain juga selingkuh sama mantanku yang jelek itu? Ngapain sih kita ngerebutin orang yang gak bisa apa-apa kayak dia, gak bisa dibanggain? Tengoklah aku aja gak pernah mau ngebanggain dia gitu. Aku tahu itu dari calon selingkuhanku teman-teman. Soalnya mantanku ini ngelabraknya lewat chat, gak secara langsung. Soalnya kalau bagi dia ngelabrak
calon selingkuhan pacarnya itu sama aja kayak umbar aib. Ngapain orang kayak aku dipertahankan gitu? Aku ngerasa nggak diterima di kedua belah pihak. Mau cerita ke kawan pun bingung. Sampai akhirnya ada kawan yang tahu, ngatain aku fuckboy gagal, nggak sadar sama diri sendiri. Ya intinya temanku itu nyaranin aku untuk sadar diri lah, jangan kayak gitu. Kau ini udah jelek kelakuan kayak setan pula, kayak balon kau ini. Untuk gak kapak kemana-mana. Terus juga aku lagi keselnya sama tempat kerjaku teman-teman. Soalnya punya peraturan yang aneh banget. Ngejadiin kerjaan pabrik yang biasanya shift 1, shift 2, tiba-tiba shift 1, shift 3. Kayak habis ini aku harus berangkat buru-buru ke tempat kerja. Alasan mereka membuat keputusan itu adalah efisiensi anggaran. Katanya listrik lebih mahal kalau di jam sore sampai tengah malam. Setelah tengah malam sampai pagi harganya murah. Aku memang bukan orang listrik, tapi kan masa iya sih ada kayak gitu? Emangnya ada rental PS yang jauh lebih mahal ketika malam tapi murah? Nggak ada sih. Ketika pagi hari gitu. Aduh. Dadah gitu aja teman-teman, terima kasih.